Ketua Warga Jember dan Camat Jelbong memasuki ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan himne Pramuka dipandu oleh Kakak Vivi Rosdiana SPD. Kepadanya dipersilakan. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Yang terhormat Ketua Warga Jember beserta pengurus yang hadir. Yang kami hormati Camat Jelbong selaku Ketua Mabiran Gerakan Pramuka Jelbong. Yang kami hormati Muspika Kecamatan Jelbong selaku anggota Mabiran. Yang kami hormati jajaran pengawas K3S, KKMI dan seluruh peserta yang hadir. Dan kami juga menghormati pengurus yang demisioner yang hadir pada hari ini. Yang kami hormati segenap panitia, peserta dan tamu undangan acara Musyawarah Ranting Warga Jelbong tahun 2022. Acara pada hari ini yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah menyanyikan lagu
Indonesia Raya, dan himne pramuka sudah kita lalui. Kemudian yang ketiga adalah laporan panitia yang akan disampaikan oleh Kak Anang Susila, SPD MPD. Kemudian sambutan-sambutan. Yang pertama, sambutan dari Majelis Pembimbing Ranting sekaligus membuka kegiatan musra. Yang berikutnya adalah sambutan dari Ketua Kuartir Cabang Jember atau yang mewakili. Bapak, Ibu, kakak yang berbahagia, laporan panitia akan disampaikan oleh Kak Anang Susila, SPD MPD. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Terima kasih yang terhormat Bapak Cap dari Kabupaten Jember atau yang mewakili. Yang kedua pada Bapak Asrika selaku anggota Kuartir Ranting. Yang selanjutnya pada kakak sekalian, bahwa pada hari ini alhamdulillah kita bisa melaksanakan musyawarah ranting Kecamatan Cerbuk tahun 2022. Kami laporkan pada hari ini bahwa pelaksanaan musyawarah ranting ini mengundang 26 lembaga, satu pembina putra, satu pembina putri dari setiap lembaga. Jadi kurang lebih anggota yang datang pada hari ini 80 orang. Yang selanjutnya bahwa pada musyawarah ranting tahun 2022 ini mengedepankan kebersamaan, di mana pramuka Kecamatan Cerbuk ini bisa maju bergerak ke depan lebih bagus lagi. Jadi itu kakak sekalian yang perlu saya laporkan, biar tidak terlalu banyak, biar tidak terlalu sulit. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian laporan panitia. Selanjutnya sambutan dari Majelis Pembimbing Ranting sekaligus membuka kegiatan musra. Kepada Bapak Sekcap dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Serempak ya. Mohon izin sebelum saya sampaikan, terlebih dahulu saya tanya, berapa jumlah keanggotaan Bapak? Keanggotaan kalau lembaganya yang hadir 25 ya. Secara keseluruhan? Sebagian kan perwakilan, seluruhannya sekitar 40-an. Nah, kalau musran hari ini kira-kira korum nggak? Korum, Pak. Alhamdulillah, korum Pak, izin. Yang pertama saya sampaikan mohon maaf, saya mewakili Bu Camat. Kebetulan Bu Camat tadi mau hadir sendiri. Kebetulan kebarengan ada kegiatan pengisian perangkat desa di Desa Suco Pangepok. Tadi maunya berangkat ke sini, mau berangkat ada telepon dari grup kecamatan hadir untuk di Kabupaten Jember. Mohon izin Mas Andi. Nggak tahu apakah itu ke Dewan, apakah ke pendopo, kami izin tidak tahu karena grupnya grup camat. Satu itu. Terus kedua, saya suruh mewakili di Suco Pangepok, ternyata lupa beliaunya. Undangannya baru disampaikan ke saya. Sampai ke ranting aja, musran yang ada di SD Pantuman. Apa acaranya Bu? Jadi itu penjelasannya, itu permohonan maaf Bu Camat tidak bisa hadir seperti itu gambarnya. Jadi itu alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la ilaha illallah wa akbar. Yang saya hormati Ketua Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Jember, yang saya hormati para pengurus ranting Gerakan Pramuka yang ada di
Kecamatan Jelpuk, dan yang saya banggakan, saya muliakan peserta musran pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi berkah rahmat, kesehatan, berkah rezeki yang diridhoi oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Tidak panjang lebar, mohon izin nanti ada sambutan dari Dewan Cabang. Ketuanya kalau tidak salah mohon izin Pak Sukong ya. Nah, nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Sandy. Kebetulan saya ngomong-ngomong kecil tadi juga ingin ngasih kawruh kepada beliaunya, bahwa beliaunya tadi matur ke kami bahwasanya beliau tidak ngomong DPR lagi hari ini. Ya mungkin berbicara terkait kepanduan aja, kepramukaan, bagaimana lebih baik ke depan namanya kepanduan kepramukaan di Kabupaten Jember berkembang lebih baik dan bermanfaat untuk semua unsur masyarakat yang membutuhkan kepanduan atau kepramukaan itu sendiri, khususnya untuk Kecamatan Jember, terkhusus di desa, SD, SMP, SMA tidak ada ya? MA ya? Nah, mudah-mudahan ini kebetulan nyambung rasa ini nanti. Kalau tidak bicara dewan, Pak Sandi ingin informasikan bahwa di Kecamatan Jelpuk ini masih belum ada SMA negeri. Kira-kira begitu kabarnya. Ya mudah-mudahan dengan Pak Sandi nanti selain bicara kepanduan, kita berupaya bersama Pak ya. Nanti mudah-mudahan ada SMA. Mengingat sejarah, kalau dari kepanduan sama kami semua tidak mendahului panjenengan semua. Sebetulnya saya sampai saat ini pun juga berkecimpung di penegak, di kepramukaan, di Warjab Sidoarjo. Tiap 3 bulan sekali kami diundang karena kami sejarahnya dari sana. Nah, karena di kepramukaan itu ada bahasanya terkait dengan jenjangnya itu, kalau di tingkat SD itu siaga, berarti dunia pendidikan harus ada SD-nya, berarti ada kesiagaan. Maksudnya ada tingkatan siaga. Berarti di sini sudah ada ya Kecamatan Paduan SD-nya. Nah, mohon izin saya kurang tahu, belum menghitung. Yang jelas di Panduan ada 3 SD. Nah, mudah-mudahan pramuka di tingkat siaga berjalan dengan baik dan bermanfaat untuk anak didik kita demi masa depannya itu. Yang kedua ada SMP ya, kan ada punya SMP 2 kita di Kecamatan Jelpuk. 3 ya? Oh iya, Konisen Filial, bukan Filial? Bukan, sudah definitif ya? Itu 3. Berarti SMP-nya sudah definitif Pak. Ada 3 SMP negeri. Nah, di situ berarti tingkatan pramukanya ada penggalang, kan begitu ya? Nah, mohon seterusnya nanti ke depan juga tingkatan penggalang ini juga lebih baik maju dalam kepanduan kepramukaannya. Nah, yang satu ini tingkatannya SMA. Mestinya kalau ada SMA berarti di situ ada tingkatan kepramukaan kepanduan sebagai penegak. Kira-kira begitu. Karena tidak ada, saya kira sampai di situ aja gambarannya. Saya mantul seperti ini karena berdasarkan pengalaman aja. Pengalaman kami ya terus terang aja tidak menunjukkan saya berkecimpung sampai jadi pegawai negeri di dunia saya ini ada di beliau-beliau itu sama. Awalnya saya dulu ikut pramuka, ikut jambore nasional di Cibubur, yang ngatur dan yang membina kami pada saat itu Saka Bayangkara, di situ kami. Sama. Ketika saya di SMA jadi penegak, setelah dari SMA pengalaman saya sampai dapat beasiswa itu hanya karena pramuka, kepanduan aja. Saya sering ikut itu. Terakhir saya sempat nakal, kuliah, lulus, lari ke Jakarta. Kebetulan di Jakarta ketemu bagian ini Pak Seragam hijau-hijau ini. Karena saya sarjana terpaksa suruh ikut tes. Nah, tes diterima, tapi pendidikan saya di Cilodong, Ijendan, betul ya? Di Cilodong 3 bulan. Setelah di Cilodong saya pikir sudah selesai. Ternyata apa yang terjadi? Ditasuk pasukan Kujang di Cibogor. Di sana tidak selesai. 3 bulan lagi di bela negara. Nah, selesai saya habis ya. Tapi berkat pendidikan pramuka saya dididik oleh Bayangkara. Nah ini Pak Yudi ini satuannya.
Saya di Porong itu ada SMP Bayangkari, saya SMP-nya sana. Jadi sampai hasil seragam seperti ini duduk di jenengan, saya tidak menghilangkan bahwa pramuka itu sangat bermanfaat sekali. Ternyata saya bisa hidup berani bahkan sampai berdiri di sini. Kurang lebihnya itu saya mohon maaf, Bapak Ibu sekalian, sedikit cerita, mudah-mudahan anak didik kita, kepramukaan kita, baik siaga, penggalang yang ada di Kecamatan Jember tetap maju. Harapannya itu. Tadi pesan dari Bu Camat, tolong sampaikan kepada pembina untuk penggalang maupun siaga. Mohon maaf, siaga sama penggalang ya, agar ditingkatkan, diteruskan demi kepentingan anak didik kita ke depan, SDM-nya lebih baik, untuk kemandiriannya lebih baik. Itu salamnya dari ucapan. Kurang lebihnya itu kami sampaikan terima kasih. Pada hari ini tepat pukul 9:10 musyawarah ranting pramuka Kecamatan Jemput bisa dimulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Musyawarah akan diteruskan. Selebihnya itu saya mohon maaf, kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sekcam atas sambutannya. Dan selanjutnya adalah sambutan yang kedua oleh Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Jember. Kepada yang terhormat Kakak Tri Sandi Apriana, SI.Com, MI.Com, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kalau saya sebutkan satu kali tepuk pramuka, kita tepuk pramuka bersama-sama ya. Satu kali tepuk pramuka. Alhamdulillah, untuk penutupan nanti kita 2 kali tepuk pramukanya ya. Oke, yang pertama yang terhormat Kak Mabiran, Bu Camat, yang hari ini diwakili oleh Pak Sekcam, Pak Najib yang luar biasa hadir untuk sharing ke kita pada hari ini. Kemudian Pak Pengawas K3S, terima kasih sudah hadir. Kemudian dari Pak Babinsa, Babin Kapolres yang selaku anggota Mabiran juga terima kasih sudah bisa hadir. Kemudian pengurus ranting yang ada di Kecamatan Jelbuk yang luar biasa, dan juga seluruh anggota pramuka yang ada di ranting Kecamatan Jelbuk. Mohon izin kami hadir hari ini mewakili Kak Kuarcap, Ketua Kuarcap, yakni Kak Sukowinarno. Beliau memang sedang ada tugas dinas, dan hari ini saya Tri Sandi Apriana selaku Wakil Ketua Kuarcap Kabupaten Jember di bidang organisasi dan hukum. Jadi kalau masalah sistem informasi pramuka yang online itu ada di kami yang pegang. Jadi keanggotaan jenengan semuanya ini organisasi kami yang pegang di bidang kami. Kami adalah wakil ketua di bidang itu. Terus kemudian untuk kerapian seluruh jumlah dari anggota pramuka yang ada di Kabupaten Jember ini semuanya adalah tugas kami. Jadi kalau ada anggota yang memang baru mau masuk atau belum terdaftar, silakan lapor ke kami semuanya. Pertama, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan nikmat sehat dan panjang umur untuk kita semuanya sampai hari ini. Kita semua bisa berjumpa, dan alhamdulillah saya bisa bersilaturahmi dengan jenengan semua. Yang kedua adalah sholawat serta salam semoga tetap terhadap junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Yang berikutnya adalah kami ucapkan selamat dan sukses pada hari ini. Musran insya Allah bisa terlaksana, karena ini adalah rangkaian musyawarah ranting yang kita laksanakan secara serentak di 13 Kuaran, dan ini yang terakhir.
nanti pelantikannya akan kita serentakkan. Kalau nggak salah 11 atau 13 itu ganjil angkanya 13 orang, dan ini yang terakhir di Jelpuk ini, sehingga tinggal kalau hari ini terpilih, siapapun yang terpilih insya Allah dilantik secara bersama-sama. Dan ada pesan dari kakak ketua bahwa terima kasih untuk yang sudah dimisioner, yang sudah mengabdi kepada Kuaran Jelpuk, dan berikutnya jangan sampai ada perselisihan. Karena siapapun yang terpilih pada hari ini, kita berusaha untuk mengembalikan kejayaan Pramuka bersama-sama dengan semangat gotong royong. Karena semangat Pramuka sekarang adalah gotong royong untuk bisa membuat semua orang simpati terhadap Pramuka. Jadi bukan hanya kita bergerak untuk diri sendiri, tapi bergerak untuk orang lain. Ini yang dinamakan servis atau melayani, pengabdian Pramuka terhadap masyarakat. Jadi tidak hanya tugasnya Pak Babinsa sama Babin Kaptipas saja melayani masyarakat, Pramuka pun juga punya tugas gitu. Tentunya tidak bisa sendiri semuanya, dikerjakan harus bersama-sama. Nah, semangat gotong royong inilah yang membuat seluruh instansi pendidikan mulai mewajibkan pendidikan kepramukaan di masing-masing sekolah, termasuk di MI, MTS maupun MA. Jadi di Kementerian Agama itu juga sudah mulai memberikan pendidikan kepramukaan, karena di sana ada sistem pendidikan nasionalisme. Apakah selama ini MI, MTS, MA tidak ada pendidikan nasionalisme? Ada di unsur pendidikan agama ada. Tapi yang jelas, kalau di Pramuka itu lebih kepada praktek atau outdoor-nya. Outdoor. Jadi kegiatan Pramuka yang di luar itu adalah tujuan dari tujuan dari organisasi ini. Tujuan dari setiap sekolah agar setiap sekolah itu bisa memiliki nasionalisme, tidak hanya mendapatkan secara teoritis, tapi juga praktis. Oke. Kalau praktis ini luar biasa karena mereka praktek langsung. Jangan remehkan kegiatan Pramuka sekecil apapun, baris berbaris, tali temali, apapun itu karena ada pendidikan di sana yang semuanya harus ada. Kalau kita bilang korsa ya, jiwa korsa, jiwa kekompakan itu. Jiwa kekompakan itu jangan sampai lepas. Jiwa korsanya di Pramuka ini jangan sampai karena ini rantingnya baru, karena pengurusnya baru, saya nggak usah ikut gitu. Bukan begitu, jangan lihat siapa pemimpinnya, tapi lihat tugas kita masing-masing. Tugas kita banyak di Pramuka ini. Jadi kita juga harus bisa menempatkan tugas kita masing-masing. Tidak hanya, kalau nggak disuruh ngapain aku bergerak gitu kan. Terutama sekarang ini banyak bencana yang kita lihat, banyak orang yang berangkat ke Cianjur, mungkin pramuka di sana sudah banyak membantu untuk mengevakuasi korban-korban yang di Cianjur. Tapi kita juga berharap itu tidak terjadi di kita. Tapi seandainya itu terjadi, pramuka kita sudah siap. Itu maksud kami. Seandainya ada musibah atau apapun, pramuka kita sudah siap. Terutama kita punya brigade penolongnya juga. Apakah itu tugas brigade penolong saja? Enggak. Semua punya tugas untuk membantu sesama. Gitu. Jadi kalau ada korban, ada bencana, atau ada apapun, pramuka wajib hadir. Kalau misalkan belum ada bencana apa-apa, pramuka wajib siaga. Bukan suami saja yang siaga, tapi pramuka. Jumlah input anggota pramuka yang masih tergolong rendah, paling rendah. Satu kuaran ini total anggotanya adalah 1.650. Jadi apakah kami yang belum memasukkan data atau dari jenengan yang belum memasukkan ke kami? Itu kami berharap semua gugus depan di setiap sekolah itu juga bisa memberikan input kepada kami. Mas, ini ada yang belum dimasukkan ini. Nah itu kalau bisa kita targetkan semua memiliki KTA pramuka. Ini target kami supaya ke depan kita tahu bahwa ketika kita berkumpul, kita bikin acara apapun, kita sudah tahu cara mengumpulkan semuanya.
Karena acara pramuka alhamdulillah semua acara di 2022 baik Jambore daerah sampai Jambore nasional ini semua terlaksana dan Jember ikut semua. Tepuk tangan dulu untuk pramuka Jember. Tidak ada yang absen sama sekali. Kita bisa ikut semuanya walaupun dengan cara bersusah payah yang luar biasa. Orang tua pun luar biasa semangatnya untuk mendukung anaknya ikut pramuka. Tidak main-main. Pengorbanan orang tua untuk anaknya ikut pramuka ini nggak main-main. Karena orang tua ingin yang terbaik untuk anaknya dan ingin bukan hanya ini ya bukan hanya anaknya pramuka terus bangga gitu, enggak, bukan begitu. Tapi lebih kepada anaknya nih ada ternyata begitu pulangnya dapat sesuatu yang berharga ketika ikut pramuka. Jauh lebih menghargai orang tua. Terus kemudian hormat kepada guru. Ini pendidikan pramuka yang kadang ini tidak kita rasakan. Berbeda dengan pada saat pandemi kemarin yang orang tidak ikut pramuka. Bayangkan setiap anak yang tidak pernah ikut pramuka, terus kemudian kena gadget yang luar biasa itu, pasti norma-normanya sudah sangat berkurang. Kalau kita bilang sopan santunnya sudah hilang sepertinya itu. Jadi betul yang dikatakan Pak Sekjen tadi bahwa kegiatan pramuka itu positif. Positifnya itu plus. Jadi tidak hanya positif saja. Positif bukan yang positif COVID ya, tapi positif yang luar biasa. Ini positif yang arahnya untuk kebaikan ke depan. Kami pun di sekarang ini ada yang namanya BPIP, tahu semuanya. BPIP ini badan yang dibentuk oleh Presiden untuk memberikan pendidikan Pancasila terhadap semua orang. Ke depan ini mulai dibentuk perda tentang kurikulum Pancasila. Kita sudah mulai membentuk itu karena apa? Kurangnya pengetahuan tentang nilai-nilai yang ada di Pancasila. Walaupun ada pendidikan PKN ya, pendidikan PKN di sini, tapi tetap pendidikan Pancasila itu dipisahkan. Mau dibentuk secara khusus untuk memberikan Pancasila itu tadi. Pengamalan Pancasila itu sebenarnya kalau kita yang Muslim ini sebenarnya sudah ada di surat Al-Fatihah, itu semuanya sudah masuk di seluruh ini Pancasila itu. Luar biasa. Kalau yang tahu artinya saya serahkan kepada Ustaz saja lah bagaimana amalannya itu. Tapi kalau sepengetahuan kami, ini semua unsur-unsur yang ada di Pancasila itu ada di agama Islam pasti. Itu. Jadi yang Tuhan yang Maha Esa semuanya sampai di sila kelima. Saya masih hafal, kalau saya dites, insya Allah hafal. Saya sudah pernah sampaikan. Terutama sila keempat ada anggota DPRD soalnya yang kemarin ke hafal Pancasila langsung mengundurkan diri. Jadi tidak hanya dihafalkan saja, tapi juga dimaknai secara mendalam. Ini satu sila itu dimaknai secara mendalam. Bahkan sekarang agama kan ada 6, mau menuju ke 7. Kenapa harus ada seperti itu? Gitu. Kenapa harus ada seperti itu? Yang sekarang masih diolah adalah agama kepercayaan, penganut kepercayaan. Nah ini masih diolah dulu apakah bisa masuk ke sistem negara kita. Tapi sudah mulai banyak. Kan kita di Jember ini hanya 2 agama saja kayaknya. 3 sebenarnya. Di Jember ini Islam, Kristen, Hindu masih ada sedikit, beberapa Hindu karena memang ada teman-teman kita yang memang dari Bali dulu juga pernah tinggal di sini. Buddha sedikit, terus kemudian penganut kepercayaan ini belum ada di beberapa wilayah, terutama di Jawa Barat sudah mulai banyak. Kalau di Jawa Timur belum ada. Nah, ini bisa terjadi kalau kita punya pengetahuan. Yang nggak boleh adalah ilmu sesat. Ilmu sesat itu tidak menyembah apapun, tidak punya agama sama sekali. Terus terkadang mungkin ada yang ingat pernah ada yang meninggal di Payangan itu apa itu namanya? Ritual. Ya memang mengatasnamakan Islam. Tapi Islam tidak pernah mengajarkan yang
bertapa di laut itu nggak ada. Pengaruh sistem seperti itu. Nah, inilah pentingnya Pancasila di sana sebagai filter. Jadi kalau bapak-bapak yang merokok itu Pancasila itu ada filternya di bidang itu tuh Pak. Saya nggak ngajar itu merokok, tapi disitulah perumpamaan saya kalau misalkan kita itu punya sesuatu yang masuk ke kita itu sangat banyak. Serangan-serangan media sosial, serangan-serangan serangan-serangan pendidikan apapun ke kita ini luar biasa. Tapi kalau kita punya filter, yang pertama filter agama, yang kedua filter tentang kenegaraan atau nasionalisme kebangsaan. Nah itu dua itu saja. Kita tidak akan diserang dari terorisme ataupun apapun. Gitu. Jadi sekarang memang santai saja nggak apa-apa. Tapi kalau begitu tiba-tiba di Pramuka, ini mohon didengarkan. Tiba-tiba Pramuka nggak tahu kalau ada orang buka pengajian atau tidak pernah keluar sama sekali di rumahnya ngerakit bom. Ini kan kita nggak tahu. Atau ada anak kita yang tiba-tiba kena ceramah-ceramah yang salah. Nontonnya di YouTube, bukan keluar. Dia nggak pernah keluar rumah. Siapa yang siapa yang mau mengawasi? Apakah dia harus kita awasi setelah bomnya meledak? Enggak. Tapi sebelum itu tugas RT RW, tugasnya Pramuka kenal dengan semuanya. Ini anak kok diem saja ya? Kok nggak kenal ya? Kalau di kelas ada anak yang diam saja. Ini mohon guru-guru juga perhatikan. Jangan sampai dia punya kemampuan sendiri yang luar biasa melebihi teman-temannya, tapi kelebihannya ini disalahgunakan dirinya sendiri. Itu terjadi. Bahkan kami pun, mungkin saya pun sudah pernah fanatik terhadap sesuatu. Setiap anak punya akan fanatik terhadap sesuatu ya. Fanatik itu luar biasa. Ketika kita dikasih sedikit, kita akan iyanya itu luar biasa. Oh iya pasti iya gitu. Dan tidak ada yang lebih baik dari itu, namanya fanatik. Dan yang selain dianggap jelek. Nah, ini berbahayanya adalah potensi seperti itu di anak SD, SMP sampai SMA. Dan itu memang direncanakan. Tayangan-tayangan itu direncanakan, masuknya direncanakan. Jadi ini luar biasa. Ini yang membuat potensi-potensi seperti itu terjadi. Mereka belum berbuat, tapi di pemikiran mereka, waduh, sepertinya aku bisa nih kayaknya ngerakit senapan sendiri. Kayaknya enak nih kayaknya. Keren dong aku kalau bisa ngerakit senapan sendiri, gitu kan. Ya itu kita kalau nggak kenal terhadap warga, terus mereka tidak punya tidak punya filter, ini berbahaya. Jadi kami berharap semuanya saling mengenal budaya gotong royong, terus jangan biarkan ada orang yang diam di rumah terus tidak kita kenal sama sekali orang itu. Pak RT, Pak RW, terus di sekolah juga jangan sampai ada anak yang tidak tahu kita tentang psikologinya seperti apa. Hacker itu munculnya dari desa semuanya, bukan dari kota yang luar biasa. Mereka mencari sendiri. Hacker yang luar biasa. Tidak ada yang benar-benar dilatih, diajarin, itu enggak. Dilatih, diajarin itu enggak. Rata-rata mereka mencari sendiri. Ada yang bisa kemarin membobol datanya. Mana? Datanya presiden. Luar biasa. Tapi sampai sekarang belum ditemukan. Sampai sekarang. Itu apa namanya? Dan itu dia bilang orang Indonesia. Dia sampaikan orang Indonesia, tapi saya nggak tinggal di Indonesia, katanya di sosmednya dia menyampaikan di Twitter sampai ditawakan, katanya Indonesia sudah menemukan aku. Saya loh tinggal di Indonesia. Gitu dia menyampaikan seperti itu di Twitternya dia. Jadi ini potensinya ternyata sampai sekarang ada orang-orang hebat di sekitar kita
Ada orang hebat di sekitar kita yang kita tidak tahu, dan itu rata-rata letaknya di desa, bukan di wilayah perkotaan. Kalau wilayah perkotaan akan sangat mudah terjadi. Kalau wilayah desa mana ada CCTV di sawah? Nggak ada. Kalau di perkotaan setiap wilayah ada CCTV-nya. Muncul di mall, di ruko, bahkan di Indomaret itu, atau di mana, di toko-toko itu semuanya di depannya sudah muncul CCTV. Tapi kalau di desa mau sembunyi di agak gunung sana, mungkin naik isu coba ngepot nggak ketemu sudah orangnya, hilang sudah. Mau kita aja mungkin Pak Kades susah juga nyarinya. Ya, itu yang bisa kami sampaikan, sharing bahwa kepramukaan ini adalah mengantisipasi itu semuanya. Mengantisipasi. Jadi bukan hanya kita sekedar kegiatan, oh ini paling kegiatannya ini disajikan, tapi efeknya bisa sejauh itu dan sebagainya. Seperti itu. Efeknya bisa sampai kepada mengancam keamanan bangsa kalau kita tidak aware atau tidak sadar untuk menemukan sifat gotong royong. Terima kasih, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya kami berikan kembali ke panitia. Kita kita 2 kali tepuk pramuka. Setelah itu pesan kami mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita bisa bertemu lagi di acara-acara ranting selanjutnya, karena kami berharap siapapun yang terpilih, siapapun yang tidak terpilih atau jadi visioner, tetap nanti komunikasi dengan kami sepanjang kami menjabat sebagai pengurus Macak. Kami sangat terbuka terhadap semuanya. Terima kasih, mungkin itu dari kami. Semoga bermanfaat untuk semuanya. 2 kali tepuk pramuka. Salam pramuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Kakak Tri Sandi Ardiana. Lalu ucapkan terima kasih. Selanjutnya adalah acara pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Kakak Tuka SPD MPD. Pada berada silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita tundukkan kepala sejenak, kita hadapkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memohon kepada Allah semoga acara musrah hari ini bisa berjalan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi hamdan sabirin hamdan naimin hamdan yu'afi ni'amah wa yu'afi masidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tujina biha jami'an wa nafar wa ta'ala biha jami'an wa biha jami'an wa rafa'an biha derajat wa tuballighu bi ahsani ya jami'an wa rahmatina wa syukurin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dhunubana wa baina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa rizqan bi rahmatika amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzaban nar ya wa amin. Wa sallallahu ala nabiyyina sallallahu alaihi wasallam. Subhanallahi wa bihamdihi amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, demikian tadi rangkaian pembukaan musyawarah ranting Kuaran Jelbuk tahun 2022. Kami ucapkan selamat dan sukses. Semoga acara berjalan dengan lancar. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mohon, ayo sambil dulu kita keluar sebentar, dan apa yang mau berfoto dulu. Jalan-jalan atau Kak Tri di sini. Di
wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah mencapai di kegiatan yang kedua, yaitu sidang pleno 1. Acaranya yang pertama pembukaan, yang kedua pembentukan presidium, yang ketiga pembacaan tata tertib, yang keempat laporan pertanggungjawaban kuartir ranting, yang kelima pandangan umum peserta, yang keenam pemaparan rancangan rencana kerja tahun 2022-2025, yang ketujuh pengesahan laporan dan rencana pengurus, yang kedelapan pernyataan demisioner pengurus. Baik, kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Yang pertama adalah pembentukan presidium. Kepada Kak Anang Susila, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kalau sekalian, saya di sini yang kedua untuk membentuk presidiumnya. Jadi pembentukan ini akan saya sebut 3 orang untuk bisa membantu saya di sini dalam pemilihan nanti, terakhir pemilihan pengurus kuartir ranting Jelbuk masa kerja 2023 sampai 2025. Ini masa kerja baik, kayak saya akan saya sebutkan. Yang pertama Kak Tuka SPD Budi, yang kedua Kak Dewi Sri Handayani, yang ketiga Bapak Dr. Agus Sudarmo. Itu monggo ke depannya. Saya tanyakan pada kakak sekalian, gimana yang saya sebut tadi, disetujui atau tidak? Baik, setuju ya. Monggo saya serahkan lagi kepada Presidium sudah terbentuk dan sudah disetujui oleh anggota rapat. Kemudian berikutnya adalah pembacaan tata tertib yang akan dibacakan oleh Kak Andi Haryanto. Kak Andi Haryanto, dipersilakan. Salam Pramuka. Tata tertib musyawarah ranting Gerakan Pramuka Jelbuk tahun 2022. Bab 1. Kedudukan dasar dan acara. Pasal 1. Kedudukan musyawarah ranting Gerakan Pramuka Jelbuk tahun 2022 disikap musran berkedudukan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam Gerakan Pramuka Kuartir Ranting Jelbuk. Pasal 2. Dasar menyelenggarakan musran. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. 2. Keputusan Munas Gerakan Pramuka Nomor 07/Munas/2018 tentang Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka. 3. Keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 223 Tahun 2007 tentang organisasi dan tata tertib kerja kuartir ranting Gerakan Pramuka. 4. Keputusan musyawarah ranting Gerakan Pramuka Jelbuk tahun 2022. 5. Program kerja kuartir ranting Gerakan Pramuka Jelbuk tahun 2022. Pasal 3. Acara musran. Acara pokok musran adalah 1. Pertanggungjawaban kuartir ranting Gerakan Pramuka Jelbuk masa bakti 2019-2022. 2. Menetapkan rencana kerja kuartir ranting Gerakan Pramuka tahun 2022-2025. 3. Menetapkan kepengurusan kuartir ranting Gerakan Pramuka masa bakti 2022-2025. 4. Menetapkan lembaga pemeriksa keuangan kuartir ranting Gerakan Pramuka masa bakti 2022-2025. Bab 2. Pelaksanaan sidang musran. Pasal 4. Quorum sidang. 1. Musran dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya oleh utusan dari setengah lebih 1 gugus depan. 2. Sidang-sidang musran dinyatakan sah jika dihadiri kurang-kurangnya setengah lebih 1 utusan gugus depan.
Pasal 5. Peserta musrah terdiri dari 1. Unsur majelis pembimbing ranting atau mabira. 2. Andalan ranting. 3. Unsur majelis pembimbing gugus depan atau mabigus. 4. Unsur pembina gudeg. Pasal 6. Hak suara dan hak bicara. Utusan Quorum dan utusan gugus depan masing-masing mempunyai hak suara. 2. Tiap utusan hanya memiliki 1 suara. 3. Hak-hak suara anggota disampaikan pada saat pemandangan umum. Pasal 7. Pimpinan sidang musrah. Pasal 7. Pimpinan sidang. 1. Musrah dipimpin oleh presidium yang terdiri dari 3 orang. 2. Presidium terdiri 1 pengurus suara lama dan 2 orang dari gugus depan. 3. Pemimpin sidang mengatur jalannya sidang pleno sampai selesai. Pasal 8. Pemilihan calon ketua kuartir. 1. Pemilih calon ketua kuartir dipilih langsung oleh peserta. 2. Calon dipilih langsung oleh peserta pada sidang pleno yang dipimpin oleh presidium. 3. Suara terbanyak ditetapkan sebagai ketua. 4. Pemilihan bisa dilaksanakan secara musyawarah mufakat atau aklamasi. 5. Untuk pengurus yang lain dilengkapi oleh formatur. Pasal 9. Formatur. 1. Anggota formatur sebanyak-banyaknya 5 orang terdiri dari 1. Unsur mabiran 1 orang, unsur ketua terpilih 1 orang, unsur gudeg 3 orang. 2. Anggota formatur dipilih langsung oleh peserta musrah. 3. Ketua terpilih sekaligus menjadi ketua formatur untuk melengkapi susunan pengurus. 4. Tugas formatur adalah menyusun kelengkapan pengurus kuartir masa bakti 2022 sampai dengan 2025 selambat-lambatnya 7 hari setelah musrah dilaksanakan. 5. Anggota formatur tidak harus menjadi pengurus kuartir ranting yang baru. 6. Tugas formatur selesai dengan sendirinya apabila kelengkapan pengurus telah dinyatakan selesai dan dilanjutkan permohonan SK kepengurusan kecamatan selaku kamabiran. Bab 3. Ketentuan lain. Pasal 10. Segala sesuatu yang belum diatur dalam peraturan tata tertib ini akan ditetapkan oleh pemimpin musyawarah ranting tahun 2022. Partai Ranting Jelbuk pimpinan sidang. Selesai. Terima kasih. Demikian tadi pembacaan tata tertib musrah. Dan selanjutnya laporan pertanggungjawaban kuartir ranting masa bakti 2019-2022 oleh Kak Anang Susila, SPD MPD. Kepada beliau dipersilakan. Saya kerja sama 2 tahun. Waktu itu tanggal 16 September saya diangkat menjadi quorum. Tanggal 18 September saya konsolidasi pengurus pembuatan program kerja 1 tahun ke depan. Jadi programnya tahun 2021. Tepatnya di SMPN 1 Jelbuk. Yang hadir waktu itu saya sendiri, Ibu Dewi, Bapak Prasongko, Pak Erik, Pak Basuki, sama Kak Andi. Dari itu program yang sudah disepakati di situ ada jambore dan pesta siaga tiap tahun dilaksanakan gantian. Yang kedua, napak tilas di bulan Oktober 2021. Yang ketiga, pembagian bendera pada waktu kegiatan jambore. Itu yang sudah disepakati pada tanggal 18.
Tapi setelah Desember mau mengadakan di bulan Januari 2021, jadi tidak diperkenankan oleh kabupaten untuk mengadakan kegiatan yang menyangkut orang banyak karena kondisi waktu itu masa COVID-19. Jadi break 2021 kami tidak melaksanakan program yang sudah berjalan. Jadi yang saya lakukan November 2020 saya mengikuti hari jadi pramuka di SMPN 1 Jepun jam 6 sampai jam 8 sore begitu. Diikuti pengurus sama anggota Gudeg di SMP 1 Jepun. Yang kedua Jambore tahun 2022 yang kemarin yang dilakukan di bulan Agustus. Jadi itu mohon maaf banyak yang kurang daripada lebihnya. Jadi saya mohon maaf, semoga nanti yang jadi bisa meningkatkan pramuka di Kecamatan Jepun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presidium dipersilakan untuk mempersilahkan kepada peserta menyampaikan pandangan umum terkait dengan laporan pertanggungjawaban kekhawatiran. Terima kasih. Untuk selanjutnya, ini pandangan umum dari peserta tentang apa yang sudah disampaikan oleh Ketua Kuaran tadi, laporan pertanggungjawaban. Kepada yang mewakili peserta, disilakan. Ada? Pak Abrori. Ya, kepada Pak Abrori disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua beserta Presidium dan kakak-kakak sekalian, Kamabibus beserta pembina putra-putri di Kuartir Ranting Jelbu. Dari apa yang sudah dipaparkan tadi oleh Ketua Kuaran kita yang lama, secara umum kita bisa menerima semuanya. Jadi apa yang sudah diprogramkan sebagian terlaksana dan sebagian masih belum bisa terlaksana karena terkendala oleh pandemi COVID kemarin. Jadi intinya secara keseluruhan, kalau boleh kami mewakili dari peserta sidang pada pagi hari ini, kita bisa menerima apa yang sudah dipaparkan. Untuk hal-hal yang belum terlaksana mungkin nanti adalah sebagai tanggung jawab dari pengurus baru. Demikian, mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, Presidium mempersilahkan petugas pemaparan rancangan rencana kerja tahun 2022-2025. Selanjutnya, pemaparan rancangan rencana kerja tahun 2022 sampai 2025 kepada Kak Andi Haryanto, disilakan. Baik, kakak, ini program, maaf sebelumnya saya ini coba memberi gambaran sama kakak, khususnya program kegiatan nantinya di Kuaran Jelbu. Alhamdulillah kita pada pagi ini semuanya berkumpul, ya. Dan mari nanti kalau memang ada program tersendiri dari kakak, monggo disampaikan biar nanti presidium, biar nanti menulisnya, ya. Dan juga program-program ini tidak harus dari saya. Ya mungkin nanti kakak punya program apa, bagaimana untuk Kuaran Jelbu ke depan. Ya pramuka kita khususnya di Jelbu itu eksis, ya.
bisa berjalan sesuai dengan program apa yang kita susun pada pagi hari ini. Nah, terus untuk program di sini kakak, yang kalau saya boleh menyampaikan dan juga mungkin kakak nanti bisa menambahi ya kegiatan-kegiatan khususnya di Koran Jilbuk. Ya, kita tidak akan berjalan sesuai dengan apa keinginan kita kalau kita tidak satu misi bagaimana program-program itu berjalan dengan baik. Nah, di sini saya mencoba untuk program yang sangat sederhana. Ya, yang pertama di sini ada yaitu pesta jambore. Pesta jambore itu ada dua, jambore penggalang dan juga pesta siaga. Itu. Terus yang kedua di sini juga ada latihan gabungan. Latihan gabungan itu juga ada dua. Bisa latihan di tingkat siaga dan juga bisa di tingkat penggalang. Atau yang saya harapkan di sini juga ada program khususnya penegak. Ya, kita sangat ketinggalan pramuka khususnya Jilbuk. Ya, kita untuk penegak khususnya yang saya harapkan itu harus eksis seperti itu kan. Ya mungkin di sini ada perwakilan yang dari penegak khususnya yang saya harapkan itu nanti eksis di di kegiatannya khususnya nanti di DKR-nya, karena Jilbuk terus terang aja selama saya di sini menyusun DKR selalu gagal. Ya, saya juga sudah PDKT sama KS penegak, ya itu sudah selalu PDKT, setelah itu gagal lagi. Ya, nah yang saya harapkan di sini untuk penegak, saya minta dengan hormat untuk pembina yang dari penegak bagaimana mencari solusi biar di Koran Jilbuk itu ada pengurus yang namanya DKR, Dewan Kerja Ranting. Kalau kita punya DKR, insya Allah program-program kita khususnya Koran Jilbuk insya Allah berjalan seperti itu. Terus saya lanjutkan di sini juga ada Karang Pamitra. Terus ada juga di sini HUT Pramuka dan juga ada Baksos, ya, dan juga ada Tiang Pindru seperti itu kan. Ya mungkin itu yang menurut saya secara pribadi ya, karena saya memang dari penggalang, ya mungkin dari siaga, mungkin dari kakak siaga, mungkin ada yang mau disampaikan atau diusulkan, dan juga yang penegak mungkin ada saran atau program apa yang monggo disampaikan. Nanti program ini ya akan saya sampaikan ke presidium, dan juga ya mungkin selesai kegiatan ini mungkin kita juga ada raker namanya ya, seperti itu. Ya monggo kakak mohon tanggapannya bagaimana untuk programnya dari siaga, dari ya tingkat SD, SMP atau penegak. Mohon petunjuknya kakak. Dengan program yang saya sampaikan, dan juga mungkin ada tambahan yang menurut jenengan itu masih kurang programnya. Monggo. Mungkin Kak Fantri atau Kak Wahyu mungkin punya kegiatan Kak Edi atau mungkin Kak Eka. Mohon maaf Kak Andi, jadi untuk rancangan kerja tahun 2022-2025 yang sudah disampaikan tadi, ini insya Allah bisa dilanjut di kinerja berikutnya dari pengurus yang baru. Nanti di situ rancangan yang sudah disampaikan tadi oleh Kak Andi bisa ditambah. Jadi yang kurang ditambahi, mungkin yang sudah bagus dilanjutkan. Nantinya seperti itu Kak Andi. Ya, mungkin itu ya. Mungkin nanti kalau emang ada tambahan dari kakak, ya mungkin nanti mari kita bersama ya untuk program itu. Mungkin cuma itu dari saya. Terima kasih. Berikutnya presidium dipersilakan untuk memandu di acara yang ke-7, yaitu pengesahan laporan dan rencana kerja. Dipersilakan. Terima kasih.
Atas laporan dan rencana kerja tadi ini sudah bisa disahkan dan disetujui. Saya tanya dulu ke kakak-kakak peserta, apa ini sudah sah? Sah, ya, terima kasih, sudah disetujui. Nah, nantinya seperti yang saya sampaikan tadi, laporan dan pertanggungjawaban dari Kakuaran dan juga rencana kerja yang sudah disampaikan tadi ini sudah sah dilaksanakan dan disetujui. Nantinya akan ada revisi-revisi nantinya oleh pengurus yang baru. Terima kasih, demikian. Jadi untuk laporan dan rencana kerja ini sudah sah dan disetujui oleh peserta. Acara yang ke-8 adalah pernyataan demisioner pengurus. Kepada Presidium dipersilakan. Saya lanjutkan lagi. Jadi untuk kepengurusan Kuaran Ranting Pramuka Kecamatan Cilebuk masa bakti 2019-2022 ini sudah berakhir dan dinyatakan demisioner. Untuk itu pada hari Rabu 30 November 2022 ini akan diadakan pemilihan ketua Kuaran yang baru. Jadi pada hari ini juga di sidang pleno 2 akan diadakan pemilihan ketua Kuaran masa bakti 2022-2025. Baik, demikian tadi sidang pleno yang pertama sudah kita lalui dengan lancar dan kita akan menuju ke sidang pleno 2. Yang pertama agendanya adalah pemilihan ketua Kuaran, yang kedua pemilihan lembaga pemeriksa keuangan atau LPK, yang ketiga pembentukan tim formatur, yang keempat penyusunan pengurus kuartir ranting oleh tim formatur, yang kelima pengukuran pengurus Kuaran dan LPK. Dan untuk yang pertama adalah pemilihan ketua Kuaran. Dipersilakan pada Presidium. Mohon izin saya berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemilihan ketua Kuaran ini ada pemilihan secara aklamasi atau bisa juga menggunakan voting. Nah, ini karena dari acara ini begitu padat, jadi kalau kita lalui dengan banyak acara atau voting dan lain sebagainya, insya Allah ini memakan waktu yang lama. Mungkin kakak-kakak masih lobby-lobby menentukan pilihannya, butuh waktu yang agak lama. Dan saya beri gambaran sekilas di kepengurusan yang lama. Jadi ketua Kuaran ini Kak Anang Susila, wakilnya ini kebetulan di samping kanan saya Kak Sujarwo, ini masa kerja di Kecamatan Cilebuk untuk jadi kepala sekolah ini berakhir di Januari. Jadi insya Allah tinggal 2 amplop. Kemudian ada lagi Kak Hari Basuki dari SMP 1 Cilebuk, ini dalam kondisi sakit. Dan pembawa acara tadi ini merupakan sekretaris Kak Prasongko. Dan juga di samping saya ini Kak Dewi, ini bendaharanya. Nah, dari gambaran ini tentunya kakak-kakak semua sudah mengetahui kemampuan dari pengurus lama dan sudah teruji di beberapa kegiatan.
Kalau kakak lihat di kegiatan perkemahan kemarin, kiprah dari Kak Prasongko ini sangat besar sekali di kegiatan tersebut. Dan Kak Anang ini sudah saya hubungi dari beberapa gudeg juga sudah menyatakan tidak mencalonkan lagi untuk jadi Kakuaran. Artinya tidak bersedia dipilih kembali. Itu gambaran. Jadi pembawa acara tadi sebagai sekretaris ini kemampuannya sudah teruji di Pramuka. Ini gambaran. Nah, kalau disetujui, kalau ingin cara cepat, sebenarnya bisa menggunakan aklamasi. Kalau misalkan saya usulkan Kak Prasongko, gimana? Jadi semuanya setuju menggunakan aklamasi saja. Coba acungkan tangan dulu, saya ingin lihat yang setuju dengan aklamasi. Ya, dari 75 yang hadir, saya lihat 73 ini acungkan tangan, ya berarti setuju dengan cara aklamasi. Berarti yang saya sebutkan tadi, yang kuat, yang saya baca itu sudah teruji kemampuannya, ini Kak Prasongko. Apakah setuju kalau Kak Prasongko jadi ketua Kakuaran? Setuju? Coba acungkan tangan lagi, saya hitung. Ternyata menjadi 74. Ya. Tambah 74. Berarti sudah setuju semua Kak Prasongko menjadi Kakuaran untuk periode 2022 sampai 2025. Untuk itu berdasarkan pemilihan secara aklamasi, maka Ketua Kakuaran Ranting Pramuka Kecamatan Jebuk tahun 2022-2025 dijabat oleh Kak Prasongko. Kepada Kak Prasongko nantinya yang akan memimpin untuk pembukaan formatur dan seterusnya. Setelah dilanjut acaranya. Terima kasih. Saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, saya lanjutkan. Yang kedua adalah pemilihan lembaga pemeriksa keuangan atau LPK Kakuaran. Mungkin ada usulan dari audien maupun dari tim presidium, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi pemilihan Kakuaran sudah selesai dan berhasil secara aklamasi sehingga bisa menyingkat waktu, begitupun untuk pemilihan lembaga pemeriksa keuangan. Kakak-kakak yang kami hormati, pada periode yang kemarin, ya karena juga kegiatan tidak berlangsung sesuai dengan harapan, begitu juga bendahara tidak pegang sama sekali, jadi tidak memerlukan lembaga pemeriksa keuangan. Untuk yang periode ke depan, supaya nanti pengurusan di Pramuka ini lebih lengkap dan lebih mendekati sempurna, nah ini akan dibentuk lembaga pemeriksa keuangan. Yang dari SD ini saya tawarkan Kak Tuka. Ya, karena dari SD ini ada 18 lembaga, kami sudah paham dan tahu persis ya. Jadi kami pilih Kak Tuka sebagai anggota keuangan.
Sedangkan yang dari SMP kami tawarkan. Di sini ada 3 SMP ya dan 1 dari Madu. Ini kami tawarkan. Oke, jadi semuanya 4. Ini kami tawarkan karena dari SD juga kurang paham siapa-siapa, maka saya tawarkan. Nanti apabila setuju, jadi akan kami sesuaikan dengan yang tadi secara aklamasi. Nah, yang kedua karena diperlukan 3 anggota, yaitu yang kedua yaitu Bapak Kak Iksan, terus SMP Bajilbuk. Sedangkan yang ketiga yaitu Kak Sutrisno dari SMP 3. Bagaimana kakak-kakak untuk perwakilan lembaga yang ditawarkan? Setujunya kurang kompak. Setuju. Pasti yang sudah terpilih setuju nih kakak Iksan dan kakak Sutrisno. Alhamdulillah. Berarti yang kami monggo mungkin untuk kakak yang dari SD kurang paham atau kenal siapa Kak Iksan dan Kak Sutrisno, monggo berdiri. Nah, monggo itu nggih supaya kita kenal ya. Kalau kenal pasti sayang nanti sesuai dengan pramuka. Baiklah kakak-kakak, itulah tadi pemilihan lembaga pemeriksa keuangan yang sudah kita bentuk yang terdiri dari 3 anggota yaitu Kak Tuka, Kak Iksan dan Kak Sutrisno, dan sudah disepakati setuju semua dan bisa kita lanjutkan. Oke, terima kasih. Saya serahkan kepada Terima kasih Bu Dani untuk ini ya. Jadi karena sudah terpilih Ketua Keuangan dan Lembaga Pemeriksa Keuangan, jadi untuk selanjutnya pembentukan tim formatur dan seterusnya ini saya serahkan ke Ketua Keuangan yang baru kepada Kak Prasongko, bisa di sini ya, di depan. Masih dalam kendali tim presidium. Ya. Jadi ini ada anggaplah tim khusus untuk membantu presidium. Tapi kendali masih di presidium. Untuk tim formatur ini yang dibutuhkan adalah 5 orang. 1 dari ketua terpilih, selebihnya dari gudeg, masing-masing gudeg. Dan mohon dibantu siapa yang perwakilan gudeg untuk membantu menjadi tim formatur ini. Mungkin dari senior Kak Mabibus SD, mungkin juga dari Kak Andi yang perwakilan dari SMP, mungkin dari ranting dari SMP ya, dari Gudeg, dari Gudeg. Ada Kak Jarwo yang senior, barangkali sudah banyak pengalaman, sudah lama sekali berada di Jelbuk, ini sudah paham betul kondisi Jelbuk, mungkin begitu. Jadi gimana Pak Tukang Presidium, saya minta Kak Jarwo, Kak Andi, siapa lagi mungkin? Kenapa? Pak Holil. Namanya Tukang. Kemudian anggotanya Isanuddin SPD dari SMP Bajilbuk. Yang kedua anggotanya Sutrisno Hadi SPD dari SPD Bajilbuk. Pengurus harian Ketua Prasongko Widodo MPD, Wakil Ketua Ahmad Abrori SPD, Sekretaris 1 Holilur Rahman SPDI, Sekretaris 2 Anugrah Putra Fajar Aldino SPD, Bendahara Vivi Rosdiana SPD, Andalan Ranting, Koordinator Andalan Andi. Terima kasih terutama kepada panitia yang telah bekerja keras untuk pelaksanaan musran pada siang hari ini.
dan alhamdulillah ini bisa berjalan dengan lancar dan aman. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada semua peserta yang bisa dengan tertib mengikuti pelaksanaan musrah. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada musrah hari ini. Yang pertama, harapan dari saya mungkin dengan seluruh peserta ini kepada pengurus yang baru, ini hendaknya apa yang sudah dilakukan oleh pengurus yang lama, yang sudah bagus, sudah terlaksana dengan baik, ini seyogyanya bisa dilanjutkan dan ditingkatkan. Dan apa yang masih belum bisa dilaksanakan, mungkin program-program kerja dari pengurus lama yang selama menjabat masih ada yang belum dilaksanakan, ini bisa dievaluasi. Kalau memang itu bagus, bisa dilaksanakan dan dilanjutkan untuk program kerjanya. Jadi langkah selanjutnya, harapan kami semuanya peserta musrah ini banyak berharap kepada pengurus yang baru agar dapat meningkatkan kegiatan pramuka di Kecamatan Jelbuk dengan harapan yang lebih tinggi lagi bisa banyak berkiprah di tingkat kabupaten. Karena di tingkat kabupaten juga banyak kegiatan-kegiatan yang harus diikuti. Tentunya butuh latihan-latihan yang lebih efektif lagi di tiap sekolah. Ini pengurus nanti bisa mengkondisikan, karena kalau kita lihat di Kecamatan Jelbuk, ini mungkin program latihannya masih kurang maksimal. Jadi harapannya nanti ke depan dengan pengurus yang baru ini, nanti kegiatan kepramukaan yang wajib dilaksanakan di semua sekolah ini bisa terlaksana dengan baik di semua sekolah. Nah, untuk itu barangkali ada di sekolah-sekolah yang memang membutuhkan pelatih, mungkin dari pengurus yang baru ini bisa membantu mengusahakan sehingga semua sekolah ini punya pelatih pramuka. Tentunya mungkin dengan biaya yang seminimal mungkin ya, tetapi hasilnya bisa maksimal. Karena kita tahu kondisi di Kecamatan Jelbuk tidak semua sekolah memiliki kemampuan atau dana bos yang besar atau yang memenuhi untuk memenuhi kegiatan ekstrakurikuler. Jadi ada sekolah-sekolah yang kecil yang memang sulit ya untuk mengkondisikan keuangan untuk kegiatan-kegiatan tersebut, apalagi itu dilaksanakan rutin yang membutuhkan anggaran. Nah, ini nanti gimana pengurus agar bisa merata di semua sekolah, ini latihan-latihannya bisa rutin dengan dana yang minimal tadi. Nah, ini harapan-harapan ke depan. Semoga ini nantinya dengan pengurus yang baru, kegiatan-kegiatan semuanya bisa berjalan sesuai dengan program kerja yang sudah dibuat oleh pengurus yang baru, semuanya bisa berjalan. Seperti yang saya sampaikan tadi, bukan hanya di tingkat Kecamatan Jelbuk, tapi kita bisa berbuat banyak di tingkat kabupaten, baik itu yang SD maupun yang SMP. Jadi bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang di kabupaten. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan sekali lagi kami yang di depan ini mengucapkan selamat bertugas kepada pengurus yang baru. Semoga bisa mengemban amanat ini dengan baik dan bisa menjalankan dengan ikhlas dan sabar. Dengan ini berakhirnya acara demi acara ini, maka
musrah pada hari ini dengan resmi saya tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah rabbil alamin. Bila kita berdoa pada pagi hari ini agar apa yang sudah diputuskan dalam musyawarah ranting pramuka Kecamatan Jelbuk semoga diberikan kelancaran oleh Allah. Para personel yang terpilih semoga diberikan amanah dan tanggung jawab dalam menjalankan amanah yang sudah dipercayakan oleh para anggota. Al-Hadimiyah wa ala sholih al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalalika wa jika 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya man ajaba du'aan ala qaumihi, ya man ajaba da'wat Zakaria, ya man salima Ibrahim ala a'da'i, ya man rada Yusuf ala Yaqub, ya man kashafa dhur'an Ayyub, ya man qabila tasbih Yunus bin Matta. Nas'aluka ya Allah bi asraril hadhihi da'wat wa bismikal a'zam wa jatikal a'la wa kalimatika tam. Ya Allah, pada pagi hari ini kami bermusyawarah untuk memilih pemimpin-pemimpin baru di kalangan kami. Ya Allah, berikanlah kemudahan dan kelancaran kepada para pengurus baru untuk menjalankan amanah yang diberikan kepada kami. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan untuk mendidik anak-anak kami menjadi anak yang soleh dalam kegiatan pramuka ini. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya doa penutup oleh Pak Holilur Rahman, maka berakhir pula acara musran kita pada hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya, atas segala partisipasinya. Mohon maaf jika ada kekurangan, dan kita jumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.